Shalom, selamat malam. Malam yang luar biasa. Hari ini benar-benar selamat malam Pak Timi, Pak Timotius Timi. Ya, kita panggilnya Pak Timi ya, benar ya? Ya, saya baru ketemu. Selamat malam Audi, Ana, si Ika seneng nih, WL-nya bisa menyapa kali ini. Hariman, siapa lagi ya? Saya sapa dulu Apa lagi? Hariman, Pak Wawan, Cika, Ibu Uum, Dia, Filia, sama satu lagi, siapa ya? Kodenya G4 ya sudah. Buat semua, shalom, selamat malam. Buat dimanapun umat malam hari ini yang mengikuti Zoom dan juga dimanapun kita berada, teman-teman persekutuan doa dimanapun malam hari ini kita mengikuti, kita mau mulai persekutuan doa malam hari ini dengan sesuatu yang berbeda. Kita tahu bahwa di luar sekarang situasinya banyak hal yang membuat kita serba terbatas. Tetapi kita harus tetap setia. Kita harus tetap taat dengan Tuhan melalui pemerintah yang telah menetapkan aturan-aturan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu, malam hari ini mari kita mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita mulai dengan tanda kemenangan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Selamat malam, Bunda Maria, para kudus dan para malaikat di surga. Kami bersyukur ya Bapa atas malam yang indah ini, atas waktu yang telah Kau berikan kepada kami untuk kami boleh hadir kembali, untuk kami boleh bersama-sama menyembah-Mu, memuji-Mu. Kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu malam hari ini. Juga kami akan mendengarkan pengajaran-pengajaran-Mu. Bukalah hati, tubuh, jiwa, dan pikiran kami. Biarlah kami semua hanya tertuju kepadamu. Biarlah roh kami masing-masing bersatu dengan roh-Mu sendiri ya Bapa, dengan roh kudus-Mu sendiri, yang malam hari ini memanggil kami satu persatu. Kami percaya ya Bapa, Engkau merindukan kami. Begitupun kami juga. Inilah kami Bapa, kami mau katakan, kami mau berterima kasih, kami mau bersyukur atas apapun keadaan yang kami rasakan. Memang situasi yang sulit, memang keadaan seperti ini susah membuat kita untuk bersyukur. Tetapi kami percaya, Engkau akan memberikan pelajaran yang terbaik, pelajaran di dalam kehidupan kami. Kami mau katakan malam hari ini, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Mari kita katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan
untuk kasih setiamu yang boleh kami yang alami alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan sekali lagi, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur malam hari ini atas malam yang indah, atas hari, atas segala sesuatunya, suami yang Kau berikan, anak-anak, keluarga yang begitu menyayangi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami masih boleh memuji-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Katakan sekali lagi, syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk semuanya. Untuk malam hari ini. Untuk berkat-berkat. Untuk persekutuan doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman. Untuk segala peristiwa yang boleh kami rasakan, yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami mau taat, kami mau setia kepadamu. Walaupun apapun yang kami rasakan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau telah begitu baik kepada kami. Kami mau katakan, hati yang gembira adalah obat. Engkau mengatakan, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi di dalam situasi apapun, Engkau menghendaki supaya hati kita semua, hati kami semua bergembira. Karena itulah yang membuat kami hidup, yang membuat kami semangat seperti janji-Mu sendiri. Mari, teman-teman semua, kita mau katakan, kita mau lambungkan, hati yang gembira adalah obat. Kau dan aku tercipta oleh waktu.
apapun situasinya, kita mau bergembira, kita mau bersuka cita, karena Tuhan sendiri yang telah menjanjikan. Hati yang gembira adalah obat untuk semuanya. Yuk kita katakan. Hati yang gembira adalah obat. Apa seperti obat apa? Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Dengan penuh semangat. Yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi apa? Semangat yang patah. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Benar Bapak, benar teman-teman. Hati yang gembira, Tuhan senang. Mari kita mau memuji lebih lagi. Kita mau katakan bahwa saat kita letih lesu, di saat kita berbeban berat, di saat kita patah semangat, tetapi hanya berkat Tuhan yang boleh kita hitung, hanya berkat Tuhan yang boleh kita ingat-ingat. Seperti firman Tuhan mengatakan, di mana di saat topan melanda hidupmu, di saat letih lesu melanda jiwamu, dengan hati yang gembira, dengan berkat-berkat yang kita mengingat berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan, kita akan menjadi lebih mengagumi sendiri, lebih bersemangat lagi. Mari kita mau katakan, bila topan keras melanda hidupmu, bila badai, bila letih lesu, hanya hitunglah berkat Tuhan saja. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega. Dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau dan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, apapun itu, berkat Tuhan, hanya berkat Tuhan yang kita membuat kita bisa bertahan. Berjalan memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
dalam pergumulan dunia. Janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kami saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kami saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kami saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kami saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kami saya kagum oleh kasih-Nya. Luar biasa ya Tuhan kita. Ya, suruh kita menghitung berkat-Nya saja. Mari, kita mau masuk lebih dalam lagi. Malam hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, jika Tuhan mengizinkan, apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa kita percaya janji Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita semua. Waktu Tuhan akan menepatinya. Tuhan akan memberkati sesuai dengan waktu Tuhan. Apapun situasi kita pada saat ini, banyak hal, setiap orang mempunyai permasalahan sendiri. Kita hanya diminta setia, seperti Bapak Yosef juga, dia setia dengan apa yang Tuhan katakan kepada Bapak Yosef. Malam hari ini kita mau diingatkan, kita mau setia lagi dengan waktunya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir. Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kita. Biarlah kekuatan Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi apapun situasi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita mau katakan, hanya waktu yang terbaik. Nah, seperti malam hari ini, hanya waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Hanya waktumu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun peristiwanya, apapun permasalahan kita, Tuhan telah menjanjikan untuk setia kepada waktunya, waktu yang terbaik saja. Katakan, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. benar Bapa, saat ini adalah waktu terbaik-Mu untuk kami semua boleh memuji dan menyembah-Mu. Saat ini ya Bapa, adalah waktu yang terbaik yang telah Kau sediakan bagi kami. Dan kami mau lebih lagi memuji dan menyembah-Mu. Kami mau masuk ke ruang kudus-Mu, di mana Engkau telah menanti kehadiran kami semua. Kami mau masuk ruang-Mu. Masuk ruang Maha Kudus Dengan darah anak domba. dengan darah anak domba. Kami mau masuk. Masuk dengan hati tulus. Kami mau menyembah Yang Maha Kuasa. Menyembah Yang Maha Kuasa. Kami mau menyembah-Mu. Ku menyembah, ku sembah-Mu. Wow.
sebab namamu Ku sembah namamu kudus, kudus Tuhan. Bapa, inilah kami. Kami mau masuk lebih lagi ke dalam. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa malam hari ini. Inilah kami ya Bapa. Kami mau menyembah hati-Mu yang maha kudus. Kami mau menyembah keberadaan-Mu. Inilah hati kami. Kami mau masuk lebih lagi ke dalam pelataran-Mu, ke dalam hati-Mu yang terkudus. Katakan, Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. sebab hanya nama-Mu yang kudus. Namamu kudus, Tuhan. Sebab nama-Mu kudus. Namamu kudus, kudus, Tuhan. Sebab hanya nama-Mu yang kudus. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Sebab hanya nama-Mu yang kudus. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Yara sikire, yara siara maya. Inilah kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Rata sikira, rata sikira maya rata sikira. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau melawati kami satu persatu dengan segala ketidakberdayaan kami. Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau menyapa kami satu persatu, hati kami satu persatu. Kau layakkan kami untuk kami boleh lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih. Bapa yang maha baik. Allah Roh Kudus yang maha baik. Engkau telah memberi kelegaan. Engkau telah menaungi kami semua. Biarlah malam hari ini melalui pewarta-Mu,
Bapak Timi, Engkau memberikan pelajaran-Mu, Engkau memberikan sabda-sabda-Mu, pengajaran-pengajaran-Mu, surat cinta-Mu kepada kami semua. Biarlah Kau berkati Bapak Timi, biarlah hanya Roh-Mu saja yang boleh bekerja malam hari ini ke dalam beliau. Biarlah apapun yang beliau sampaikan bisa boleh membuat kami lebih mengerti lagi, lebih memahami lagi kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dipersilahkan Bapak Timi untuk membawakan renungan. Terima kasih. Terima kasih Sis Elis. Rekan-rekan semuanya, halo apa kabar? Salam kenal semuanya. Nah, kalau boleh, saya pengen coba nyapa semuanya. Ini saya baru pertama kali nih di Cirebon soalnya gitu ya. Pengen kenal juga sama teman-teman yang ada di sini. Kalau ada yang bisa menyalakan kamera akan sangat membantu sekali. Karena terus terang, walaupun saya tiap hari kerjanya di bidang komputer, tadi mungkin udah lihat di flyer juga ya, saya bergerak di bidang teknologi informasi, tetap aja ngomong sama laptop kayak begini tuh nggak enak gitu loh. Jadi kalau ada teman-teman, ada mukanya paling nggak tuh kelihatan gitu loh. Jadi saya tuh beneran ngomong sama manusia. Oke, terima kasih buat yang sudah menyalakan kamera, yang belum silakan nanti ditunggu ya. Oke, terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Timotius Theophilus, saya biasa dipanggil Timi, saya dari Persekutuan Doa Santo Laurentius Bandung di Sukajadi. Kalau ke arah Lembang sana, pasti lewatin. Saya juga punya satu orang istri, Vili, dia aktif di Waberkat dan juga di PD Laurentius. Anak saya 2, satu naik SMA, satu naik SMP. Mereka kemarin lagi habis ngomel-ngomel nih, udah 1,5 tahun sekolah di rumah terus. Udah bosen katanya gitu ya, gila aja nih. Kita udah ngelewatin 1 tahun masuk kelas 3 SMP, nggak pernah ngeliat ruang kelasnya seperti apapun juga gitu. Dan sekarang Toto udah masuk SMA lagi gitu. Dan tadinya anak saya itu sebenarnya katanya mau masuknya IPS, karena katanya kalau IPA tuh susah gitu. Tapi berhubung lagi pandemi katanya nggak apa-apa lah, IPA aja kali ini beranilah. Kan online bisa nyontek katanya, jadi aman gitu ya. Jadi ada hikmahnya juga ternyata kalau online. Oke Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari terkasih. Hari ini kita renungan yang akan dibawakan, saya diminta untuk membawakan bercerita tentang santo pelindungnya di gereja di Cirebon situ ya. Santo Yusuf. Apa sih kehebatannya Santo Yusuf? Ada apa dengan Santo Yusuf? Kenapa kita harus belajar dari Santo Yusuf? Hebatnya di mana coba? Bapak Ibu, kalau kita sama-sama pelajari Santo Yusuf itu di Alkitab ini, buku setebal ini, dia cuma dibahas di 1 lembar. Tapi patungnya ada di mana-mana ya gitu. Tapi cuma dibahasnya 1 lembar. Bahkan kalau muncul di cerita tuh paling muncul cerita cuma pada saat Yesus lahir, terus pas Yesus hilang, terus hilang udah. Santo Yusuf nggak ada lagi di situ. Dari cuma cerita yang 1 lembar itu, bahkan kalau di sini di Injil Matius saya pelajari gitu, Injil Matius di sini di bab 1 itu cuma segini ya, cuman waduh pendek banget, cuma segini. Dari bahan yang cuma segini, harus bisa bikin khotbah yang 30-45 menit. Saya juga waktu awal dikasih bahan ini tuh saya merenung dulu, apa yang bisa saya pelajari dari Santo Yusuf ini. Tapi Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Nanti saya akan bersaksi bahwa ternyata penugasan ini dari paroki Santo Yusuf Cirebon ini memang sangat luar biasa dan membawa banyak berkat juga buat saya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Saya udah cerita bahwa saya tuh hobinya kan memang di bidang teknologi ya. Saya ini seorang IT evangelis. Jadi pewarta IT sebenarnya. Saya itu tugasnya itu ngeracunin orang-orang supaya mau pakai teknologi. Jadi saya itu sebelum saya aktif di pewartaan seperti ini, saya itu keliling ke seluruh Indonesia, saya cerita tentang teknologi masa depan seperti apa, teknologi bakal seperti apa, dan bagaimana teknologi akan mengubah kita manusia semuanya. Saya ingat mungkin sekitar 10-11 tahun yang lalu, salah satu materi presentasi saya yang banyak disukai sama orang itu adalah pada saat saya setel video, di mana ada orang itu bisa pokoknya pergi ke tujuan tinggal klik aja di layar di tab mobilnya, terus mobilnya ngasih tahu jalannya lewat mana yang macet, begitu macet suruh belok kiri, suruh belok kanan, dikasih tahu semua sama mobilnya sehingga dia bisa sampai tujuan dengan selamat. Bapak Ibu, 13 tahun yang lalu belum ada Google Maps, 13 tahun yang lalu belum ada Waze.
Jadi waktu itu kalau saya cerita tentang itu, saya kasih lihat video itu, wow, semuanya terperangah. Apa benar ada kayak gitu? Dan ternyata benar. Sekarang semua orang udah bisa pakai Google Maps, semua orang udah bisa pakai Waze. Waze sama Google Maps ini membantu kita buat supaya memecah kegalauan kita kalau lagi disuruh pergi kemana-mana. Kalau saya disuruh pergi ke Cirebon pun, walaupun saya nggak tahu jalan, pokoknya saya minta koordinatnya sama Bro Audi, pasti saya nyampe. Saya ingat waktu saya lagi ditugasin waktu itu ke Ciledug gitu. Saya juga belum pernah ke Ciledug. Saya pikir Ciledug waktu itu Tangerang loh. Saya baru tahu di Cirebon tuh ada Ciledug. Hampir saya nyasar ke Tangerang waktu itu. Saya cek di Google Maps, oh gereja di sana. Dan pokoknya ikutin terus aja, nyampe ke sana. Bapak Ibu, kalau kita lagi pusing, selama handphone kita nyala, dia kasih tahu jalannya lewat mana, pasti nyampe tujuannya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hari-hari belakangan ini, pasti kita sebenarnya sekali lagi banyak yang galau. Lagi banyak yang bingung. Mungkin di antara kita saat ini ada yang sedang sakit, saat ini ada yang lagi isoman, atau mungkin juga ada saudara kita yang kita kenal yang lagi isoman, atau mungkin lagi kritis. Kita juga mendengar nih di lingkungan kita saat ini COVID lagi tambah ramai lagi. Ambulans nggak stop-stop lewat. Saya di depan rumah saya ini hampir berapa menit sekali, pasti kedengeran lah suara ada ambulans. Karena kami dekat dengan rumah sakit Auri di Cimbuluit sana ya. Terus juga pasti ada aja ngedenger ada yang meninggal. Bapak Ibu kalau nggak percaya coba sekarang lihat, buka medsosnya, lihat di Instagram, Facebook. Saya sekarang sampai ngeri kalau lihat Facebook. Itu isinya kayak iklan duka cita semua. Pasti ada aja yang meninggal di situ. Jadi rasanya kok tahun lalu memang udah tahu sih yang namanya pandemi ini serem gitu ya. Tapi tahun ini kok kayaknya lebih serem lagi gitu. Lebih takut lagi. Pengen nggak sih kalau kita lagi nggak tahu mau ngapain? Sekarang mau berobat juga nggak tahu, mau ngapain juga nggak tahu, kerja juga sekarang suruh di rumah, bisnis juga suruh tutup lagi. Kalau bisa ada mesin, ada Waze, ada GPS yang bisa ngasih tahu kita, ya udah diam aja di rumah, buka bisnis ini aja. Nanti kalau udah buka bisnis ini, nanti ke sini aja, nanti ke situ aja. Yang perintahnya bisa sejelas itu. Enak nggak rasanya? Hidup dalam sesuatu yang udah pasti, nggak usah mikir, nggak usah bingung, nggak usah nebak-nebak lewat kiri, lewat kanan, lewat mana, gitu. Bapak Ibu, hari ini itu salah satu yang mau kita bahas. Hari ini kita mau cerita tentang Santo Yusuf. Santo Yusuf ini juga soalnya rajanya galau, Bapak Ibu. Santo Yusuf ini rajanya hidup dalam ketakutan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di dalam ayat yang dipendek itu yang cuma 1 lembar ini, paling tambah 1 lembar lagi nih, yang tentang ceritanya Yesus hilang gitu. Itu isinya semua tentang masalah. Nggak ada ceritaan Santo Yusuf habis menikah, makan-makan dulu, pestanya di mana. Nggak ada ceritaan Santo Yusuf Pak Yesus lahir, terus juga yuk kita nanti bikin 30 hariannya, hadiahnya apa. Nggak ada. Langsung masalah menanti semua. Bahkan sebelum Yesus lahir, masalah sudah datang. Masalah sudah muncul. Yang pertama, dia tahu tunangannya hamil luar nikah. Kalau sekarang mungkin, walaupun tidak biasa, tapi di dekat kita mah ya udahlah, sama-sama merem lah, ya udah tahu. Emang itu mah begitu. Tapi zaman dulu Bapak Ibu, hukumannya itu kalau ketahuan rajam. Kalau ketahuan hamil luar nikah, Maria bisa dirajam. Yusuf yang udah kenal Maria, ya udah bertunangan waktu itu. Dia tahu tunangannya hamil luar nikah. Dia juga galau sebenarnya gitu. Galaunya tapi bukan galau mikirin siapa yang ngehamilin Maria. Dia galau mikirin nasibnya Maria nanti gimana. Dia bingung harus ngapain. Yang kedua, baru dia udah pusingin masalah itu, tapi terus dia udah beresin. Udahlah, dikasih tahu sama malaikat gitu ya. Yang kedua, Yesus sudah lahir. Dikejar-kejar juga. Kita juga sama-sama udah tahu ceritanya. Bagaimana Herodes mengutus orang buat membunuh semua bayi laki-laki karena dia nggak mau dapat saingan katanya nanti. Nggak mau ada raja yang bisa ngegantiin dia. Pokoknya rajanya itu katanya baru lahir sekarang. Jadi matiin aja semua bayi. Dia takut. Dia hidup kayak dikejar-kejar. Mungkin mirip kayak kita sekarang. Kayaknya kena pandemi ini kayak tinggal tunggu giliran ya. Gitu. Kayaknya yang kena COVID ini udah tinggal kapan. Bukannya kena atau enggak, tapi kapan gitu. Dan terus nanti tinggal mikirnya, apakah nanti kalau kena gue selamat atau lewat? Mungkin itu yang dirasakan sama Yosef waktu itu. Santo Yosef itu pasti lagi mikirin, mesti gimana dia? Mesti ngapain? Yang ketiga, pada saat dia udah pergi, dibilang sama malaikat, udah pergi ke sana. Pas pada saat dia mau balik,
di Matius 2 ya, Matius 2 ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Oh, udah mati, aman, bisa balik. Tapi belum selesai. Lalu Yusuf bangun, dibawa ambil anak itu, pergi ke Israel. Tapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Soalnya yang ngegantiin juga nggak kalah jahat. Dia tahu ini juga bukan orang yang benar juga. Dia takut lagi. Terus cerita tentang Yusuf berhenti di situ. Dari mulai sampai akhir, hidup Yusuf itu kurang lebih mungkin mirip kayak kita saat ini. Dalam waktu 1 minggu terakhir, tahu-tahu dibilang suruh lockdown lagi. Gereja suruh tutup lagi. Kita pikir ini udah biasa. Sama lah ya, kayak tahun lalu ya. Udah kebayang lah caranya gimana. Tapi kenapa sekarang situasinya kayak mau perang begini ya? Yang mati nggak stop-stop. Nyari oksigen nggak ada di mana-mana. Nyari obat habis di mana-mana. Masalah pegawai, masalah pekerjaan, semua juga jadi nggak menentu semuanya. Bapak Ibu, Santo Yusuf sudah mendapatkan mengalami itu semua duluan. Jauh sebelum kita. Di cerita ini Tuhan mau kasih tahu, sabda Allah mau bercerita sama kita. Bahwa hidup manusia ya memang harus siap ya dalam mengikuti ujian itu. Dan kita mesti ingat, yang namanya ujian itu memang syarat buat naik kelas. Kalau nggak mau naik kelas, namanya ikutnya remedi. Ujian itu pasti sulit. Tapi ujian itu harus kita ikuti sebagai syarat supaya kita bisa naik kelas. Supaya kita bisa dapat mahkota, kemuliaan dari Tuhan. Bapak Ibu, apa sih yang dilakukan Santo Yusuf? Dia bisa ngelewatin itu semua. Kan bisa beres tuh terakhir. Dia mengawini Maria, nggak ada masalah. Dia pergi ke Mesir, nggak ada masalah. Bahkan terus dia balik lagi. Semua beres. Yesus pun tumbuh jadi anak yang sehat, bahagia gitu ya. Terus bahkan jadi pewarta yang sangat luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Santo Yusuf? Yang dilakukan simpel Bapak Ibu. Kalau lihat patung Santo Yusuf, itu cuma ada 2 versi biasanya. Versi pertama gandengan sama Bunda Maria gendong bayi. Versi kedua lagi tidur. Cuman itu biasanya patung yang dijual. Jarang lah, ada lah beberapa patung yang Santo Yusuf sendiri. Tapi biasanya yang laku yang lagi tidur seperti ini. Apa yang dilakukan Santo Yusuf? Yang Santo Yusuf lakukan di 3 kali kejadian, cobaan itu, ujian itu yang dia lalui. Dia tidur Bapak Ibu. Santo Yusuf tidur. Buktinya tidur apa? Dia kan ketemu malaikat, dikasih tahu sama malaikat. Tuhan ngirim malaikat jadi GPS. Ngasih tahu ke Santo Yusuf. Harus begini, harus begini, harus begini. Ketemunya pas lagi apa? Dalam mimpi. Artinya Santo Yusuf lagi tidur. Di Matius 2 ayat 22 tuh dikatakan ya. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati di dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Yang dilakukan Santo Yusuf, tapi bukan cuma sekedar tidur Bapak Ibu. Santo Yusuf melakukan beberapa hal. Makanya Allah mengirimkan malaikatnya sebagai GPS. Ngasih tahu ke Santo Yusuf dia harus ngapain. Begini, bangun. Kok pengen nggak supaya bisa itu kita harus melakukan apa? Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, yang Yusuf lakukan bukan cuma sekedar tidur. Kalau cuma tidur, kita juga sering tidur. Alkitab ini tidak mengajarkan bahwa kalau kita sekarang ada masalah, tidur aja. Nanti juga ngimpi, Tuhan datang ngasih tahu. Bukan begitu. Tapi ini yang dilakukan oleh Yusuf. Ada 3 hal. Kalau kita lihat di Matius 1 di ayat yang ke Yesus ya, mana itu ya? Matius 1 ayat 19. Kepencet.
Oke, saya balik dulu ke sini. Yusuf itu orang yang tulus hati. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Bapak Ibu, tulus hati, kalau dalam terjemahan aslinya, itu artinya itu Yusuf itu orang benar. Benar itu benar apa? Benar dalam perkataan, benar dalam pikiran, benar dalam perbuatan. Dia itu orang benar nggak cuma sekedar orang benar yang misalnya bisa khotbah ngomongin Alkitab dari A sampai Z, hafal semuanya. Dari Kejadian sampai Wahyu, tahu semuanya. Udah khatam Alkitabnya. Bukan cuma orang yang sekedar cuma kalau mikir itu nggak pernah yang nggak ngeres-ngeres gitu. Bukan cuma orang yang nggak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji saja. Tapi dia melakukan tiga-tiganya, bukan salah satunya saja. Allah memilih Yusuf karena Yusuf itu orang benar. Dia melakukan apa yang dipikirannya dia, yang ada di mulutnya dia, sama yang dia lakukan itu. Semuanya tidak bertentangan dengan hukum Allah. Semuanya dilakukan untuk mengasihi Allah. Dan dia mengabdikan semua hidupnya memang bukti untuk melindungi Yesus. Makanya dia diangkat jadi santo pelindung gereja. Santo pelindung gereja, pelindung orang sakit juga, pelindung buruh juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apakah kita saat ini udah jadi orang benar? Yang pokoknya kalau kita benar tuh, kalau ngomong yang bagus-bagus dah. Pokoknya semua ayat Alkitab mul semua. Kalau nulis di medsos semuanya udah injili sekali lah hidupnya. Tapi apakah di pikiran kita masih kita kadang-kadang suka mikirnya nggak benar? Masih suka mau melakukan hal-hal yang melanggar kehendak Tuhan? Memang kepikiran nggak bisa dihindari. Kadang-kadang pikiran pasti ada aja lah hal-hal yang benar. Tapi apakah kita bisa langsung menghindar atau kita malah keasikan menikmati pikiran-pikiran nggak benar itu? Bapak Ibu, itu satu hal yang Santo Yusuf lakukan yang pertama. Dia itu orang benar. Yang keduanya, dia tuh pendengar sabda yang baik. Nah, biar kelihatan ya. Dia pendengar sabda yang baik. Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Dia lagi tidur aja bisa dengar sabda Tuhan. Artinya dia tidurnya itu benar-benar sambil berserah. Kita sekarang coba balikin Bapak Ibu. Kalau lagi punya masalah, Bapak Ibu sekarang bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur kayaknya. Tapi Yusuf bisa tidur. Bukan artinya kita kalau ada masalah kita tinggal tidur. Tapi kalau ada masalah, kita berserah dan kita dengarkan saja sabda Tuhan nanti seperti apa. Yusuf ini pendengar sabda yang baik. Dia mau serahkan semua hidupnya sama Tuhan. Dia mau berserah, nggak mau mikirin apa yang nanti terjadi, apa yang nanti gimana. Karena dia percaya semuanya itu nanti sudah diatur oleh Allah. Dia tinggal ikuti saja. Makanya dia bisa tidur nyenyak. Dia udahlah. Sampai tidur nyenyak, sampai ke ngimpi-ngimpi. Ayat ini mau mengajarkan kita. Kalau kita lagi ada dalam masalah, bisa nggak kita benar-benar berserah sampai kita bisa tidur tenang? Apa kita bisa nggak kesampingkan dulu masalah kita, jangan fokus sama masalah, tapi fokus sama solusi. Fokus sama apa yang kita lakukan aja. Kita udah janji pelayanan, ya udah pelayanan gitu. Jangan, aduh ini lagi banyak kerjaan, ini lagi banyak masalah, begini-begini. Udahlah nanti pelayanan gue stop dulu aja. Atau, aduh ini gue lagi bertobat, begini-begini. Aduh tapi kan ini lagi, ini dulu nih. Gue lagi ada masalah, gue lagi stres. Jadi kalau sekali dua kali bikin dosa, mah apalah. Kan gue butuh hiburan nih buat diri gue sendiri gitu. Bisa nggak kita lakukan seperti itu? Bisa nggak kita benar-benar berserah dan kita tidur seperti Yusuf? Nggak mikirin masalah kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu pasti akan dampingi kita. Bapak Ibu, berserah sama menyerah dua hal yang berbeda. Kalau menyerah, Bapak Ibu nggak jadi jalan maju ke depan, mundur ke belakang. Tapi kalau berserah, Bapak Ibu akan tetap maju, walaupun di depan kelihatannya ada jurang, tetap akan coba jalan aja, dan nanti lihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Itu ada filmnya tuh, saya pernah lihat tuh itu filmnya Indiana Jones, The Last Crusade kalau nggak salah. Isi Indiana Jones mau nyebrang jurang. Udah di episode terakhir dia mau ngambil piala perjanjian malam terakhir. Yang kalau piala ini diminum katanya bisa buat bikin hidup kekal, hidup selamanya. Dia mau ke sana nyelamatin bapaknya karena bapaknya hampir mati. Dia mau ambil piala itu supaya bisa buat selamatin ayahnya itu. Di depan dia ada jurang. Dia, waduh kalau dia jalan pasti jatuh, dia kecemplung. Dia bingung nggak tahu mesti ngapain.
Bapaknya itu cuma ngomong, Indiana, have faith, percaya, berserah. Jalan, udah have faith, have faith. Punya iman aja udah percaya, jalan. Indiana jalan, pada saat Indiana jalan, ternyata di situ ada jalan yang nggak kelihatan. Dan dia bisa berjalan di situ. Karena Indiana bisa sampai di situ, kenapa? Karena dia berserah. Dia tidak menyerah. Bedanya sedikit. Tapi kalau berserah, dia akan tetap jalan, dia akan memasrahkan. Dan kalau kita bisa berserah, kita bisa tidur nyenyak. Nggak akan tidur tuh sampai kebangun-bangun, sampai atau tidur jam 2, bangun jam 5. Tidur berapapun, kita akan bisa tetap istirahat cukup, sehingga kita bisa dengar Tuhan itu mau berbuat apa dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga, Yusuf itu menghidupi sabda Allah. Dia nggak cuman sekedar orang bener aja yang mikirnya bener. Nggak cuman sekedar ngedengerin sabda Tuhan juga. Tapi dia langsung lakukan. Begitu Tuhan bersabda, dia langsung lakukan. Bapak Ibu coba kalau lagi pegang Alkitabnya, lihat itu di situ di Matius 1 ayat 19-20 di situ. Nah ya misalnya bilang, waktu dia lagi galau nih, aduh Maria gimana ya, udah hamil duluan semuanya. Di ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Oke, kita lihat yang di ayat 2-nya ya. Waktu Herodes mau ngejar-ngejar, terus dia disuruh pergi, malaikat datang, bangunlah bawa anak itu serta ibunya, pergi ke Mesir, tinggal di sana, karena Herodes akan cari anak dan bunuh dia. Maka Yusuf bangun, diambil anak itu serta ibunya, malam itu juga kembali dari Mesir. Malaikat bilang, bangun, ambil anak itu, berangkat ke tanah Israel, karena mereka hendak bunuh anak itu, udah mati. Lalu Yusuf, bangunlah, diambil anak itu ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Yusuf itu nggak suka nunda-nunda. Jadi nggak ada ceritaan bahwa, gue udah dengar sabda ini, kayaknya mulai besok gue mau bertobat deh. Nggak ada, Bapak Ibu. Mau bertobat itu bukan mulai besok, mulai kemarin. Alias saat ini juga, detik ini juga, kalau kita sudah dapat rema dari Tuhan, sabda dari Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan pada kita, jalanin. Mulai kemarin, bukan mau mulai besok, bukan mau lusa. Karena kalau kita tunda-tunda, jamin orang yang janji, gue mau mulai berhenti ngerokok mulai minggu depan, nggak bakalan berhenti. Kalau mau berhenti, mulai dari sekarang. Saya dulu badan saya gede, Bapak Ibu. Berat saya dulu tuh 95 kilo lah. Jadi kalau saya sekarang nih agak gemuk segini, dulu lebih gede lagi, Bro Odis. Makanya, wow, waktu sepedahan itu lumayan masih agak-agak gede juga lah gitu. Ya, itu saya celana nomor 38 waktu itu. Baju udah super size, XXL, semuanya gitu. Gimana saya bisa kurus hilang 20 kilo dalam waktu 3 bulan? Saya bukan bilang, saya waktu itu nggak ikut program diet khusus atau apapun. Pokoknya lagi tengah-tengah makan, dengar ada program diet Atkins. Ya udah, ikutin aja deh. Mau coba diet Atkins, kapan? Saat itu juga, udahlah. Kan nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan karbohidrat semua. Detik itu saya makan. Sejak saat itu, 3 bulan full saya berhenti makan karbohidrat, berat saya turun 20 kilo. Tanpa olahraga waktu itu. Saya itu justru sebenarnya pas lagi sepedaan mulai naik lagi, jadi akhirnya berat badannya karena kepaksa makan nasi lagi. Bapak Ibu, jadi juga untuk menghidupi sabda Allah yang dilakukan oleh Yusuf, dia nggak nunda-nunda. Dia udah tahu sabda Allah berfirman demikian, dia hidupi, dia jalanin, nggak ditunda lagi. Dia lakukan apa yang dia pikirkan, dia lakukan apa yang dia dengar, dia lakukan apa yang dia omongin. Dia konsisten, Bapak Ibu. Dia jalankan itu semuanya. Bapak Ibu, karena Santo Yusuf lakukan 3 hal itu, Santo Yusuf dapat GPS dari Allah. Malaikat dikirim. Sebenarnya Allah juga sekarang tuh ngasih tahu ke kita loh, kita tuh harus berbuat apa. Cuma kadang-kadang kita tuh nggak mau denger. Karena masih banyak mungkin selubung dosa atau apa yang bikin kita tuh jadi ngedengernya tuh samar-samar gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau bener dengerin, kita bisa tahu Tuhan tuh maunya apa. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit ya, kenapa saya bilang pada saat saya disuruh pilih Santo Yusuf ini jadi satu berkat buat saya gitu ya. Saya kan dikasih tema ini berapa minggu yang lalu ya. Terus berapa yang lalu kemarin saya mulai ngubek nyari remanya, Tuhan mau saya cerita apa tentang Santo Yusuf ini. Dan setelah saya berdoa, saya dalam doa, yang saya bisa dapatkan ini. Pokoknya kita harus bisa menghidupi, terus kita harus percaya, kita harus berserah aja semua. Bapak Ibu, kemarin saya pas kira-kira siang, adik saya di Jakarta nelfon, saya kan orang Jakarta. Adik saya telepon Jakarta. Mama saya itu udah beberapa hari batuk-batuk terus.
dan kemarin demam. Jadi dia bilang kayaknya dia mau bawa si mama swab buat jaga-jaga aja, soalnya demamnya 38. Oke, ya udah swab aja. Kasih tahu hasilnya ya. Swab 15 menit hasilnya keluar. Bapak Ibu, hasilnya apa? Seperti yang sudah kami duga, hasilnya positif. Mama saya usia 70 tahun. 70 tahun, papa saya sudah meninggal tahun lalu, mama saya seorang survivor kanker paru, jadi parunya udah nggak ada separuh. Jadi bisa dibayangkan kegalauannya kami pada saat mendengar orang yang udah nggak punya paru-paru sekarang diserang COVID. Usia 70 tahun. Saya juga ada di Bandung, saya nggak bisa ke sana. Tahun lalu waktu papa saya sakit, saya bisa ke sana, saya bisa jagain papa saya sampai saat-saat terakhirnya. Kemarin udah nggak tahu, udah panik. Yang akhirnya waktu itu adik saya cuman saya katakan ya udah coba sekarang bawa PCR dulu, pastikan sekaligus kamu sendiri coba tes antigen. Kamu aman nggak? Keluarga aman nggak? Karena adik saya sama sekeluarga tinggalnya tuh rumahnya persis sebelah nama mama dan pintunya nyambung, jadi tiap hari mereka sekeluarga pasti ketemu. Mobil cuma ada satu, nggak bisa bawa anak-anak semuanya dan lagi bahaya. Ya udah adik saya sama si mama pergi duluan, nanti pulang baru suaminya bawa anak-anaknya semuanya, termasuk ada tante saya yang tidak berkeluarga tinggal di situ, usianya 90 tahun, kamarnya persis di sebelah mama, kita suruh swab antigen juga. Dites lah semua di situ. Hasil tesnya langsung keluar. Adik saya beserta keluarganya, puji Tuhan, negatif semua. Aman. Mama kemarin langsung lanjut PCR, sambil nunggu hasil PCR, kemarin malam kita sudah langsung isoman, ajak mama isoman karena rumah nyambung, ya udah si mama dapat satu rumah sendirian, adik saya di rumahnya, tante yang usia 90 tahun itu kita amankan dulu ke rumah adik saya. Jadi dia udah di situ. Bapak Ibu, tadi pagi adik saya telepon. Ini gimana ya si mama ya? Apa nggak mau kita bawa ke rumah sakit aja? Lah, saya kaget, ngapain orang masih sehat dibawa ke rumah sakit ya? Orang cuman gejalanya cuma demam sama batuk-batuk, saturasi oksigen masih bagus kata saya. Dan mama saya tuh orangnya juga nggak bisa diem, masih wah hobi kemana-mana, masak apa semua, bikin roti dia. Saya nggak kebayang dia kalau ditaruh di rumah sakit. Tapi adik saya bilang, rumah sakit sekarang penuh loh kok. Ini nggak gampang loh masuk ke rumah sakit loh. Kalau sampai si mama kenapa-napa, aku mah takut aja. Nggak tahu ini nanti masukin si mama gimana. Kalau mau dimasukin, nih temen tuh tangga depan itu satu keluarga kena, mereka semua satu keluarga lagi di Wisma Atlet. Dia udah kasih tahu caranya gimana, harus begini. Kok nggak nanti ke sini? Ini harus bayar. Jadi kalau mau supaya bisa masuk ke situ, kita bayar dulu, nanti bayar susternya, nanti minta dijemput pakai ambulans, bisa masuk. Nggak bisa masuk sendiri, di sana penuh semua. Jadi kalau sampai ada apa-apa, mama itu di sana udah ada yang nanganin. Wah, galau Bapak Ibu saya. Gimana ya kata saya? Ya khawatir sih, bener sih kalau nanti sampai mama kenapa-napa, mesti gimana ya? Oksigen aja kita nggak punya, kita nggak ada pengalaman sama sekali, belum ada keluarga yang pernah COVID sebelumnya. Saya bingung, saya galau gitu. Terus apalagi dibilang, udah pokoknya siapin duit aja, pokoknya siapin duit bisa masuk ke rumah sakit, udah orang-orang mah udah pada standby di sana semua. Jadi kalau ada apa-apa mah ada yang nolongin, daripada kalau ini kita nggak tahu harus berbuat apa. Terus saya bingung. Saya bawa dalam doa aja, saya nggak tahu mau ngomong apa gitu. Saya, ya namanya orang sayang sama orang tua, ya bener sih, saya pasti pengen gitu ya bawa ke sana. Cuman saya pikir ngeliatin orang yang tiap hari ambulans bolak-balik di sini semuanya. Kayaknya yang butuh masuk ke rumah sakit itu jauh lebih banyak daripada mama saya saat ini gitu. Saya ngobrol sama istri saya terus nggak setuju. Orang masih nggak kenapa-napa kok, kata dia. Tapi nanti kalau begini-begini gimana? Serahin aja sama Tuhan. Nanti Tuhan kasih yang terbaik lah, mesti gimana. Jadi saya putuskan untuk kemarin saya ngomong sama adik saya. Saya tolak, kemarin tadi pagi saya bilang nggak usah. Kayaknya juga nomor satu, apalagi pakai harus sogok-sogokan begitu ya. Saya bilang kayaknya nggak pantas juga kita sekarang nyuri haknya orang yang lebih butuh saat ini. Lebih banyak orang yang kondisinya lebih darurat dari mama saat ini yang lebih butuh tempat di rumah sakit daripada kita. Udah, pasrahin aja lah. Kita percaya aja lah nanti Tuhan yang bimbing kita, nggak tahu kita pokoknya jalan ini gimana. Dan lagi saya yakin mama lebih suka di rumah saat ini. Kalau sampai ada apa-apa juga mama pasti lebih pengen suka dekat sama keluarganya daripada sampai di rumah sakit. Saat ini dibawa ke rumah sakit juga bukan solusi. Nggak bisa ngapa-ngapain juga di sana gitu. Obatnya juga habis, satu suster buat satu lantai gitu. Ya udah, adik saya setuju diemin. Siang kita mulai kumpulin kan, hasil PCR keluar, CT-nya 12. Jadi udah positif.
positif sepositif-positifnya. Obat semua dikumpulin, cari obatnya semua. Cari oksigen semua. Telepon sana-sini dapat oksigen. 2 tabung kecil buat jaga-jaga aja. Kalau sampai ada apa-apa, bisa. Kosong itu di mana-mana, Bapak Ibu. Yang lebih pusing tahu apa Bapak Ibu nyari apa? Nyari obat. Obat nggak ada di mana-mana. Beneran, nyari obat itu susah. Adik saya cuma bilang, kok tolong cariin. Ini satu obat nggak dapet nih. Avigan. Ini terus saya telepon. Saudara kami itu 2 orang, sepupu kami 2 orang punya apotek. Yang satu ini malah apotek paling gede di Bandung. Salah satu yang paling gede di Bandung. Apotek Palapa lah, itu banyak cabangnya di mana-mana. Dia udah bilang itu obat kosong, udah lama pisan kosong, dicari di mana-mana nggak ada. Dan harganya naik dari 900.000 udah jadi jutaan sekarang. Saya hari ini kerjaan lagi banyak banget Bapak Ibu. Kerjaan lagi banyak banget dari pagi meeting semuanya gitu. Terus adik saya masih nanyain masalah mau dimasukin ke rumah sakit atau enggak gitu. Tapi saya ingat dari ayat bacaan yang saya baca kemarin ini, Santo Yusuf ini bilang gitu kan, bahwa udah berserah aja, udahrahin semuanya sama Tuhan. Nanti pokoknya Tuhan yang akan pimpin. Yang penting pokoknya apa? Jalanin sesuai untuk melindungi gereja. Alias maksudnya apa? Bukan kita suruh jagain gereja. Tapi ngikutin memang kehendak Tuhan. Hidupin kehendak Roh Kudus. Kan yang Santo Yusuf lakukan, dia kan melakukan semua hal itu untuk melindungi Yesus. Saya cuma pikir pokoknya saya nggak bisa apa-apa, Tuhan pokoknya saya sekarang nggak mau masukin mama, udah harus nyogok-nyogok begituan. Kerjaan saya juga ini sekarang lagi banyak banget, saya juga bingung mau ngapain. Di tengah-tengah kerjaan saya dapat kabar di lingkungan ada yang meninggal dan harus bisa ibadat arwah hari ini. Nggak ada petugas yang bisa bantu. Sambil saya nyari obat, saya sambil siapin buat Zoom-nya, ngelatih prodiakonnya juga supaya bisa bikin ibadat online semuanya. Akhirnya setelah jalan ambil ibadat gitu kan, saya nggak terpikir apalagi yang bisa saya lakukan buat nyari obat selain ngirim WA ke grup PDKK. Saya udah nggak tahu lagi mau nanya kemana. Saya cuma bilang aja ke grup PDKK. Teman-teman PDKK kan memang udah tahu mama saya positif. Kemarin saya minta didoakan sejak mama saya antigennya positif. Saya cuma bilang di grup PDPKK, teman-teman tolong bantu mama saya positif COVID dan saat ini kami butuh obat namanya Avigan. Obat ini habis di mana-mana dan harganya udah naik mahal, dan naik mahal pun aja kita nggak bisa beli karena nggak ada obatnya dicari-cari. Bapak Ibu bayangin ada yang jual 14 juta obatnya itu. 14 juta. Itu pun nggak ada 40 biji, cuma ada 10 atau ada berapa gitu. Wah bener-bener dah. Saya cuma tulis di situ, terus saya fokus ngurusin ibadat requiem. Istri saya juga bantuin ibadat requiem di komputernya satu lagi. Bapak Ibu apa yang terjadi? Yang terjadi WA saya nggak stop-stop, berhenti-berhenti. Sampai saya harus nge-decline dulu beberapa WA call karena saya harus fokus dulu buat ngurusin ibadat requiem ini. Semua nelpon ngasih tahu obat, mulai dari suruh minum pincah uang sampai suruh minum yang lain-lain semua, sampai ngasih tahu juga gimana bisa dapetin Avigan. Di sini masih ada, apotek sini masih ada. Saya kan masih bingung mau ngontak apotek gimana juga ya, walaupun di kontaknya. Nah ini masih lagi sibuk ngurusin ibadat requiem. Sampai toto ada satu orang, saya nggak kenal Bapak Ibu. Saya nggak kenal, cuman saya lihat kami satu grup di komunitas Catholic Family Ministry gitu. Berita saya itu nyampe juga ke dia. Dia japri, bro masih butuh? Iya, masih butuh bro. Saya ada. Mau pakai nggak? Kata dia. Oh iya, boleh bro. Berapa? Biar saya gantiin ininya. Modal berapa? Saya beli. Gitu. Karena saya udah siap. Berapapun saya bayar. Bro, ambil aja. Dia nggak mau dibayar, Bapak Ibu. Ambil aja. Nanti kalau bro bisa dapetin lagi, balikin aja supaya kita bisa bantu lagi orang lain yang perlu. Bapak Ibu, saya merinding waktu saya baca tulisan itu. Ini orang saya nggak kenal loh. Kalau sama Brody sih jauh lebih kenal. Sis Cika saya masih kenal. Ini benar-benar orang yang saya nggak kenal. Dia bilang, cuman maaf bro, saya masih di kantor. Yang pegang obatnya ini istri saya, masih lagi di luar. Jadi mungkin baru sore nanti bisa diambil. Nggak apa-apa bro. Saya masih mikir, bener nggak ya nih orangnya? Yang lain banyak yang nawarin, apa nggak saya ambil dulu gitu. Yang lain, cuman yang lain juga masih nggak jelas. Tapi udah saya pikir, udahlah. Tuhan yang atur, dah nanti. Dia bilang, bisa udah. Bapak Ibu, tadi sore jam 6 dia telepon. Jam setengah 6 lah, setengah 6 dia telepon. Udah di rumah, obatnya udah siap, silakan ambil. Saya kirim Gojek, ambil, bawa ke sini. Sampai di sini langsung saya buka, saya pengen tahu, ini obatnya beneran nggak? Toto takutnya yang salah, saya buka. Bener Bapak Ibu, itu banyak tulisan Jepang lah. Saya jadi baru tahu itu obatnya tuh kayak begitu ya ternyata. Aduh, obat
Panadol juga lebih gede daripada itu tempat itu. Ini tipis dan kecil banget. Ini barang harga 14 juta saat ini kalau dia mau jual. Dikasih buat orang yang dia nggak kenal. Bapak Ibu, saya percaya itu salah satu cara Tuhan buat kasih tahu ke saya, nggak usah khawatir. Apapun yang terjadi nanti, nggak usah khawatir. Karena aku akan selalu dampingin. Aku akan selalu kasih tahu nanti apa yang harus dilakukan. Yang perlu kamu lakukan cuma berserah, jalanin aja. Kamu mau pelayanan, kamu mau kerja, ya serahkan kekhawatiranmu padaku. Tuhan bilang kayak gitu. Tuhan kasih langsung contohnya, langsung nggak pakai ditunda, Bapak Ibu. Tadi sebelum makanya tadi saya cek sound agak telat sedikit, saya ngatur dulu, saya langsung pesan gosen, dikirim langsung ke Jakarta hari ini, besok nyampe di Gojek sini. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan nggak pernah berhutang. Buat orang-orang yang mau berserah, buat orang-orang yang mau belajar terus. Saya pun masih jauh ya dari bisa menghidupi sabda Allah. Saya bukan orang suci. Saya juga masih banyak sekali pikiran-pikiran yang kadang ngaco, kadang apa semua. Tapi kalau Tuhan mau pakai nih manusia bajingan kayak saya gini, ini jadi jangan kalau pewarta ini udah suci-suci ya Bapak Ibu ya. Saya ini bajingan. Pertobatan saya ini masih baru berapa tahun, dan sebelum pertobatan gini bajingan aja. Lucifer kalau berdiri sebelah saya minder deh pokoknya. Kalau yang kayak gini aja, Tuhan mau sayang, Tuhan mau pelihara, Tuhan masih mau jagain mamanya. Apalagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Yang mau belajar buat kenal Tuhan lebih dalam lagi. Mau belajar buat menghidupi sabda Tuhan. Mau belajar juga buat dengerin sabda Tuhan. Mau belajar buat berserah. Mau belajar buat hidup benar. Kan ada lagunya juga tuh ya Bapak Ibu ya. Saya kasih lihat yang di sini ya. Jadi yang mesti dilakukan tuh apa? Buka hati Bapak Ibu. Buka hati. Biarkan roh Allah itu hidup di dalam kita. Kayak yang di lagu ini ya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Biarin aja roh Allah nanti yang bekerja dalam diri kita. Serahin. Kayak tadi kalau lagi pujian, lagi penyembahan. Saya dari kemarin pada saat saya lagi udah pusing, kebetulan saya lagi naruh piano nih, lagi naruh keyboard di kamar. Jadi udah dari kemarin setiap kali pusing, saya nyanyi-nyanyi aja sendiri. Udah nggak mau pusingin lagi kerjaan, nggak mau pusingin lagi gimana. Habis itu baru saya mikir lagi, ini mesti ngapain ya sekarang ya. Cuman pokoknya kalau lagi pusing, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, jadi yang Tuhan mau adalah kita coba buka hati. Buka hati supaya Tuhan bisa jamah kita. Karena kalau kita nggak buka pintu, suara Tuhan itu, omong Tuhan, nggak akan bisa kita dengar. Kita nggak tahu harus berbuat apa. Gimana cara buat buka hati? Berserah. Serahin kekhawatiran sama Tuhan. Kalau lagi pusing, kalau lagi pusing, saya nyanyi aja udah. Tiap orang beda sih sebenarnya. Ada yang kalau lagi pusing mungkin rosario kayak teman saya. Udah pusing dia ada rosario. Dia lepasin semua pekerjaannya, dia ambil rosario, dia berdoa. Setelah rosario, dia tenang. Dia bisa jalanin kerjaannya. Itu cara Tuhan buat menyapa dia. Buat berserah. Sehingga roh Tuhan itu benar-benar hidup di dalam kita. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ini sebagai doa. Kita minta roh Tuhan supaya benar-benar hidup penuh di dalam hati kita, supaya kita bisa benar-benar menutupi setiap sabda Tuhan yang Tuhan kirimkan buat kita. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, amahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Masih terus buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah Kau taburkan juga untuk kami. Terima kasih Kau izinkan kami untuk mengenal sosok figur Ayah-Mu di dunia ini, Santo Yusuf yang menjaga Engkau pada saat masih kecil. Sehingga kami bisa belajar apa yang dia lakukan, sehingga dia dipilih oleh Tuhan. Sehingga dia bisa mendapatkan bimbingan yang begitu jelas dari malaikat tentang apa yang harus dia lakukan di setiap masalah-masalah yang ada di dalam hidupnya. Bapa, pada malam hari ini kami mau berjanji. Kami mau mengucapkan setia bahwa kami mau menjadi orang yang benar. Orang yang benar seperti sosok Santo Yusuf. Orang yang benar dalam bentuk pikiran, perbuatan, perkataan. Orang yang mau mendengarkan sabda Allah, mau berserah, menyerahkan seluruh hidupnya. Sehingga setiap sabdamu bisa benar-benar masuk ke dalam hati kami, sehingga kami bisa mendengarkan apa yang Kau kehendaki dalam hati kami. Kami juga mau belajar untuk menjadi pelaksana, pelaku firman-Mu. Setiap rema yang kami dapatkan, setiap pesan yang kami terima dari Engkau, kami mau langsung lakukan, Bapa. Kami gak mau lagi menunda-nunda. Terima kasih ya, Bapa. Terima kasih untuk kebersamaan pada malam hari ini ya, Bapa. Kami mau terus menyembah-Mu ya, Bapa. Kami mau terus memuliakan-Mu. Karena Engkaulah Tuhan Raja kami. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku,
pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau agung Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sikiara labasyara kalabasyara, sikiara Terima kasih Tuhan. Kau yang bisa merasakan semua kegalauan kami. Kau tahu semua isi hati kami. Kami percaya Kau pula lah yang akan membimbing kami untuk melewati semua kegalauan ini, semua masalah yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang sungguh luar biasa, rancangan yang sungguh baik. Kami mau serahkan semua kehidupan kami ini, kekhawatiran kami ini, hanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Lewat perantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Timi, buat renungannya yang sungguh menguatkan kami di masa-masa seperti ini. Firman Tuhan begitu menguatkan bahwa kita diminta untuk seperti Santo Yusuf yang berserah pada firman Tuhan, pasrah, duduk diam, tenang, lakukan saja apa yang Roh Kudus sampaikan, apa yang firman Tuhan sampaikan. Mari kita mau katakan bahwa dalam situasi apapun, Allah itu baik. Allah itu baik. Kita mau berikan berkat-berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita terlebih dahulu. Apapun itu, kita terlebih dahulu diberikan. Dan kita mau katakan, Allah itu baik untuk kita semua. Ditunjukkannya kasih setianya. Nah, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu sekarang lamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. dengan penuh semangat, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Benar, Bapak Ibu, Allah itu baik. Allah selalu tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Di segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Allah adalah penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Katakan Allah kasih setia. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Yesus kita emang luar biasa. Dia tetap menjagai kita. Apa buktinya? Dia memenuhi apa itu kebutuhan kita.
bukan keinginan, tapi kebutuhan. Di zaman situasi yang seperti ini, yang serba tidak menentu, dia tetap setia. Kita boleh bernafas, kita boleh memuji, memuliakan, menyembah Tuhan di dalam situasi apapun. Mari Bapak Ibu, kita mau akhiri persekutuan doa kita malam hari ini. Bapa yang Maha Baik, terima kasih di dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala situasi apapun, Engkau memampukan kami untuk kami boleh terus datang di hadirat-Mu, untuk kami boleh terus memuji dan memuliakan Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu, mewartakan kabar baik-Mu. Seperti malam hari ini, melalui hamba-Mu, Bapak Timi, Engkau katakan, Engkau teguhkan kami sekali lagi, untuk kami berserah seperti Santo Yosef, untuk kami berpasrah, setia dengan kami, duduk diam, mendengarkan sabda-Mu, melakukan firman-Mu. Bapa, biarlah apa yang kami dengar malam hari ini boleh bisa kami lakukan di setiap aktivitas kehidupan kami. Biarlah apa yang boleh kami rasakan malam hari ini, damai, sejahtera, dan sukacita, boleh kami sebarkan juga, boleh kami sampaikan juga kepada orang-orang yang kami jumpai. Bapa, berkati pula pewartamu malam hari ini, Bapak Timi, dan juga seluruh keluarganya. Kiranya Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Timi dan keluarga. Biarlah dimanapun beliau berkarya, dimanapun beliau menyampaikan firman-Mu, Engkau sendiri yang menyertai dengan berkat damai sejahtera, kesehatan, kedamaian dan sukacita. Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau menyertai apapun yang Bapak Timi lakukan, baik itu sebagai pewarta ataupun dia sebagai pelayan-pelayan dimanapun dia boleh berkarya, kiranya melalui beliau semakin banyak orang mengenal kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami mau juga berdoa ya Bapak, untuk orang-orang, untuk teman-teman kami yang sedang sakit, yang sedang mengalami kesulitan. Baik itu yang ada di rumah sakit, di rumah-rumah, maupun di mana saja mereka berada. Kiranya ya Bapa, Roh Kudus-Mu hadir melalui orang-orang yang merawatnya, melalui orang-orang yang menjumpainya. Kuatkanlah senantiasa, berilah senantiasa sukacita, damai sejahtera di masa-masa kesulitannya, di masa-masa sakitnya. Biarlah Engkau saja, Roh Kudus-Mu saja yang boleh bekerja. Dan juga untuk mereka yang saat ini sedang melayani, baik itu di kesehatan, terutama para dokter, para perawat, para tenaga medis, dimanapun di dalam situasi ini ya Bapak, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita. Biarlah apa yang mereka lakukan, aktivitas apa yang mereka lakukan, boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Bapak. Bapak, saat ini kami mau undur dari hadirat-Mu. Kami mau beristirahat di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau seperti malam hari ini, kita telah mendengar renungan tentang Santo Yusuf. Kita mau melambungkan pujian tentang Santo Yusuf, bagaimana dia menjaga keluarga Nazaret,
bagaimana dia menjaga Bunda, juga menjaga Tuhan Yesus, dan juga imannya. Mari kita mau mendengarkan lagu dan kita mau memuji lagu itu. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, yang menjaga juga Bunda Filipus. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Terima kasih. Sampai berjumpa Selasa depan dalam tema Santo Peregrinus. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Brody, sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Timi. Ya, sis. Terima kasih Pak Timi atas firman-Nya. Iya, Pak On, sama-sama. Oke, bro. Oke, bro. Bro Timi udah hilang ya? Tuh kan kata saya juga Bro Timi itu bisa kayak Henry Cavill.
Apa kabar teman-teman semua?